da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini ya kita bisa mengagendakan kembali untuk ta'lim kita, eh, meneruskan apa yang menjadi pembahasan kita ya di sebelum-sebelumnya terkait bagaimana kepribadian seorang muslimah. Telah kita bahas eh, beberapa pembahasan sebelumnya ya, eh, terkait masalah sholat ya, kemudian juga masalah zakat, kemudian juga eh, sekarang kita akan masuk terkait masalah eh, larangan ya di dalam agama kita terkait berhubungan dengan masalah eh, khalwat ya, yaitu khalwat eh, bi ajnabi, larangan dalam agama berkumpulnya ataupun eh, bercampurnya ya, kalau mungkin lebih tepatnya adalah eh, berdua-duaan ya antara laki-laki dan perempuan yang mereka bukan mahramnya ya. Kalau kita cermati dari pembahasan-pembahasan awal kita ya, bagaimana syariat itu kemudian betul-betul bertujuan untuk memuliakan ya, mengangkat derajat manusia ya, dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Begitu juga kita melihat betul bagaimana Islam itu memuliakan ya, eh, seperti yang dikatakan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan nahnu qaumun azanallahu bil Islam. Kami adalah kaum yang dimuliakan oleh Islam. Jadi Islam itu betul-betul memuliakan. Seluruh syariat yang kemudian turun, perintah-perintah dan larangannya semata-mata adalah untuk kebaikan dan kemuliaan daripada manusia. Bahkan ya, kadang apapun yang kemudian dirasakan ya oleh manusia, mungkin ada di antara syariat ini yang kemudian terasa tidak pas ya, ataupun terasa berat untuk dilaksanakannya, itu pun tetap hakikatnya adalah menuju kepada sebuah kebaikan, ya, mendatangkan kemaslahatan, serta juga bagaimana menjaga manusia itu tidak terjatuh pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara pandang seperti ini harus menjadi pondasi ya, pondasi kita dalam kita memandang syariat Allah. Jadi tidaklah syariat diturunkan semata-mata adalah untuk kebaikan kita bersama. Ya, apapun yang diperintahkan pasti itu kebaikan, dan apapun yang dilarang pasti itu adalah akan membahayakan. Sehingga kita paham atau belum paham terhadap syariat ini, cara pandang kita harus seperti itu. Ya, jangan sampai kemudian kita justru menjadi seperti sebagian orang ya, lebih banyak mengkritisi syariat daripada kemudian menjadikan syariat sebagai sebuah tuntunan. Ya, karena memang faktanya ada di antara orang-orang yang mereka lebih getol ya, apa namanya, mengkritisi, mempertanyakan kebenaran dari syariat ini. Ya, bahkan ujung-ujungnya mereka menuduh syariat ini usang. Ya, syariat ini sudah tidak relevan dengan zaman modern di zaman kita sekarang. Nah, ini hal yang kemudian tentu menjadi sikap yang keterlaluan terhadap cara pandang terhadap syariat itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kodratnya masing-masing. Ya, menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kodratnya masing-masing. Ya, dan seluruh syariat untuk laki-laki semata-mata adalah untuk menjaga bagaimana ya sifat maskulinnya, ya sifat rojulah, ya sifat laki-lakinya. Sehingga kemudian eh,
siapapun yang kemudian dari kaum laki-laki dia mengikuti syariat Islam ini, maka dia akan terjaga sifat laki-lakinya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kodrat kepada kaum wanita dengan sifat perempuannya, sifat wanitanya. Sehingga itu kemudian seandainya dia mengikuti syariat, dia betul-betul akan terjaga dengan segala sifat karakteristik khusus ya bagi kaum kaum wanita. Dan itu tidak boleh berubah, ya. Tidak boleh berubah dalam artian tidak boleh kemudian laki-laki memiliki sifat perempuan dan begitu juga tidak boleh perempuan memiliki sifat laki-laki. Sehingga nanti ada kekhususan-kekhususan yang kemudian kita temukan di dalam syariat Islam. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas khusus kepada mereka kaum laki-laki dan juga memberikan tugas khusus kepada mereka perempuan. Apa sih yang menjadi dunia laki-laki dan apa yang menjadi dunia perempuan? Nah, ini syariat salah satu tujuan adalah menjaga itu. Ya, laki-laki pada dunianya laki-laki dan perempuan sibuk pada dunianya perempuan. Ya. Seandainya dunia laki-laki ataupun laki-laki masuk dalam dunia wanita, ataupun sebaliknya wanita yang kemudian masuk dalam dunia laki-laki, maka yang terjadi adalah kerusakan sosial. Ya, pasti akan terjadi kerusakan sosial itu. Nah, sehingga di situ ada batasan-batasan yang kemudian tidak boleh dilanggar karena akan menimbulkan masalah. Ya. Sehingga di dalam hadis dikatakan eh, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sama sekali. Ya, bahkan apa namanya? Melaknat, mengutuk. Di antaranya apa? Adalah al-mar'atu mutarajilatu mutasyabihatu birijal. Ya, kalau ada seorang perempuan yang dia maskulin, ya. Kalau perempuan dia maskulin maka itu sangat dilarang dalam syariat. Yang disebutkan salasun, ya, dikatakan ada 3 kelompok orang yang la yanzurullah ilaih. Allah tidak akan melihat kepadanya. Wala yukallimu yaumal qiyamah, dan tidak akan mengajak berbicara pada hari kiamat. Wala yuzakihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka kelak akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Salah satunya apa? Adalah al-mar'atu mutarajilatu mutasyabihatu birijal, yaitu perempuan-perempuan yang maskulin, yang tomboy. Nah, itu sangat dilarang dalam dalam Islam. Kenapa? Karena memang tabiat karakter perempuan itu khusus ya, berbeda dengan tabiat karakter laki-laki. Ya. Misalkan juga tadi terkait tugas tugas seorang perempuan juga ya seperti eh, kalian semua tahu bagaimana tugas perempuan yang kemudian begitu berat ya tanggung jawab memanage rumah tangga, menyiapkan generasi itu adalah sebuah pekerjaan yang tidak pernah selesai. Ya, dalam satu pengajian saya sampaikan kepada kaum bapak-bapak ya, coba lihatlah istri ya, bagaimana istri kita bekerja dari pagi sampai malam ya dengan penuh kesabarannya. Ya, kalau kita disuruh menghitung, kira-kira kalau kita suruh menggaji, kita mau gaji berapa istri kita ya? Artinya jelas sebuah pekerjaan yang kemudian itu tidak tidak mudah. Nah, dengan amanah yang ada di pundak kaum wanita dengan tanggung jawab yang cukup berat itu, tentu itu tidak akan pernah maksimal kalau seandainya perempuan juga mereka melaksanakan apa yang menjadi tugas laki-laki. Itu sesuatu yang kemudian mustahil untuk dilaksanakan itu. Nah, ya mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lihat di dalam syariat, misalkan syariat memerintahkannya dalam surat Al-Ahzab dikatakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kaum wanita kalian lebih banyak di rumah kalian, ya. Janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah zaman dulu. Ya. Kenapa syariat itu menganjurkan lebih baik kalian banyak tinggal di rumah? Karena memang tanggung jawab utamanya paling banyak di rumah. Ya, bagaimana memanage, mengatur rumah tangga, ya, kemudian juga bagaimana berkhidmah kepada suami, bagaimana kemudian juga mendidik, mentarbiyah anak-anak. Itu pekerjaan yang kemudian sangat luar biasa.
Saya kira kaum ibu semua paham, ya. Apalagi sudah adanya anak-anak, bagaimana eh, besarnya kebutuhan anak terhadap ibunya. Ya, kita coba perhatikan bagaimana seorang anak tidak mungkin bisa lepas dari ibunya di rumah. Ya, sejak dia masih bayi tumbuh menjadi anak-anak. Bahkan kalau mau dituruti, ya namanya anak, dia tetap akan menempel kepada ibunya itu. Ya. Maka bagi kaum ibu yang kemudian betul-betul merasakan itu, pasti tidak bisa membayangkan seandainya hari-hari mereka jauh dari anak-anak. Kira-kira apa yang terjadi? Bagaimana tumbuhnya anak-anak? Itu pasti mereka sangat miskin dengan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu. Artinya di situ kita melihat syariat kenapa memerintahkan lebih banyak kaum ibu di rumah, karena memang kebutuhan anak-anak itu sangat luar biasa. Ketergantungan keluarga kepada seorang ibu itu sebuah kebutuhan yang tidak mungkin bisa digantikan. Tidak mungkin digantikan oleh seorang asisten, seorang baby sister dan seterusnya, itu nggak bisa gitu. Dan itu betul-betul amanah yang melekat kepada kaum kaum ibu. Nah, maka di sini kita coba lihat secara objektif ya. Artinya kita tidak memperturutkan ataupun terprovokasi dengan orang-orang yang kemudian memandang sebelah mata terhadap syariat Islam. Kita secara objektif melihat memang ya begitulah seharusnya. Sehingga tidak mungkin syariat itu kemudian salah di situ. Ya, itu kenapa syariat tadi memerintahkan agar kalian lebih banyak di rumah? Karena memang itulah yang paling dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga itu. Ya, kalau apa namanya, sering orang mengatakan ya namanya seorang wanita dia tercipta dari tulang rusuk. Ya, sehingga tidak mungkin dia harus berperan sebagai tulang punggung dalam dalam rumah tangga itu. Dia lebih banyak dekat kasih sayangnya dengan keluarga, ya tidak kemudian merasa bermudah-mudahan dalam meninggalkan keluarga, rumah dan seterusnya. Ya, karena mereka menyadari betul akan kebutuhan peran seorang ibu yang maksimal dalam kehidupan rumah tangga itu. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat ini diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, maka akan mendatangkan kemaslahatan yang besar. Ya. Ada seorang anak yang kemudian terdidik dengan maksimal, dengan perhatian yang maksimal dari orang tuanya, dari ibunya, ya maka itu akan menjadi hal yang sangat-sangat positif. Ya. Penelitian begitu banyak menunjukkan anak-anak yang tumbuh besar dengan kasih sayang penuh dari orang tuanya tentu akan berbeda dengan anak-anak yang kemudian dia tumbuh besar dengan minim perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian bagaimana tadi semua bisa menjalankan peran ya sebagai insan ya sebagai seorang wanita dan bagaimana peran seorang laki-laki dalam kehidupan ini yang kemudian mereka harus menjalankan bid'ah rumah tangga, maka juga segala sesuatu yang kemudian akan berdampak kepada kerusakan itu semuanya itu pasti dilarang. Ya, jadi segala sesuatu yang kemudian akan berdampak negatif dalam kehidupan kaum perempuan dan juga rumah tangga, maka semuanya itu pasti pasti dilarang. Ya, itu tidak mungkin tidak. Pasti itu dilarang itu. Nah, misalkan ataupun sebelum itu, di antara salah satu tujuan terpenting ya di dalam syariat itu adalah hifdzun nasab. Ya, jadi ada namanya dzururiyatul khamsah. Ada 5 tujuan utama dalam syariat. Ya, jadi sekali lagi ada 5 tujuan utama dalam syariat. Kenapa syariat diturunkan? Yang pertama adalah hifdzuddin. Tujuan syariat diturunkan adalah untuk menjaga agama. Ya. Yang kedua adalah untuk hifdzul mal. Syariat diturunkan untuk mengatur tentang masalah harta. Bagaimana harta kepemilikan semua orang itu bisa bisa sempurna kepemilikannya tanpa ada kedzaliman. Kemudian juga eh, hifdzul ilm, untuk menjaga kehormatan. Syariat itu adalah diturunkan untuk menjaga kehormatan. Kemudian yang seterusnya adalah
hifdzu an-nasab. Syariat itu diturunkan adalah untuk menjaga nasal itu keturunan. Ya. Dan yang kelima adalah syariat diturunkan untuk menjaga hifdun nafs, untuk menjaga nyawa jiwa seseorang. Nah, artinya salah satu tujuan penting dalam syariat adalah bagaimana menjaga keturunan, keberlangsungan kehidupan manusia. Sehingga di situ di syariat diatur betul bagaimana pernikahan, bagaimana memilih calon pasangan, bagaimana mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga, ya, bagaimana kemudian syariat dalam kehamilan, kelahiran, dan seterusnya itu diatur sedemikian rupa. Ya, sekali lagi diatur sedemikian rupa. Agar apa? Agar tidak terjadi kerusakan di dalam generasi keturunan. Ya, itu hal yang kemudian sangat penting. Bahkan apa? Bahkan ini menjadi sebuah parameter. Ya. Salah satu kerusakan zaman jahiliyah, apa sih kerusakan paling parah di zaman jahiliyah adalah rusaknya nasab. Ya. Jadi anak ini nasabnya ke siapa? Binnya ke siapa ini? Nah, maka di situ ada syariat pernikahan. Jika setiap anak yang lahir itu betul jelas siapa bapaknya dan dialah yang kemudian bertanggung jawab penuh terhadap rumah tangganya itu, terhadap anak-anaknya itu. Ya, ini salah satu tradisi jahiliyah yang paling disorotkan itu ada poliandri. Ya, poliandri itu sangat disorot. Kenapa? Karena itu adalah sebab kerusakan di dalam keturunan. Ya, kerusakan dalam keturunan. Nah, sehingga kemudian kenapa di dalam syariat itu kemudian diharamkan perbuatan zina? Ya, karena zina itu adalah melahirkan keturunan-keturunan yang rusak. Jadi ketidakjelasan anak ini nasabnya kepada siapa, ya, kemudian nanti kalau dia tumbuh besar, nanti yang akan menjadi wali siapa, kemudian siapa-siapa yang boleh nikah dengannya, kan gitu. Sebab kalau tidak ada ketentuan syariat yang terjadi kerusakan tadi, ya. Kalau nggak ada ketentuan itu bisa-bisa anak dinasabkan kepada bukan bapaknya. Bisa saja nanti yang menjadi wali nikah bukan wali yang sesungguhnya. Atau mungkin bisa bisa saja terjadi pernikahan orang yang sebenarnya mereka menjadi mahram, ya. Itu bisa terjadi. Tapi dalam syariat itu dijelas siapa mahram kita. Kemudian mahram itu bisa dari tiga, karena nasab, keturunan. Mahram itu bisa karena sepersusuan, atau nasab itu mahram itu juga karena pernikahan. Kenapa itu kemudian didetailkan seperti itu? Semata-mata adalah untuk menjaga generasi, ya, menjaga generasi berikutnya itu jangan sampai kemudian tadi seseorang masih menikah dengan yang mahram, baik karena sepersusuan ataupun karena mungkin pernikahan atau mungkin karena nasab itu. Kenapa? Ya, yang terjadi adalah kerusakan dalam dalam kehidupan sosial. Nah, maka karena perbuatan zina adalah perbuatan yang kemudian berdampak sangat besar dalam kehidupan sosial, maka zina itu dilarang dalam Islam. Bahkan bukan hanya zina, segala sesuatu yang kemudian bisa mengarahkan kepada perbuatan itu semuanya dilarang. Ya, sehingga disebutkan dalam dalam ayat ya seperti yang sering kita dengar ya, wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali mendekati. Ya, mendekati artinya segala sebab-sebab yang kemudian nanti bisa menjerumuskan kepada perbuatan itu, maka itu sudah dilarang. Ya, itu sudah dilarang. Di antaranya apa? Di antaranya kholwat. Ya. Kan seorang laki-laki dan perempuan yang dia bukan mahramnya berdua-duaan ataupun bercampur dan seterusnya, maka itu dikatakan sesuatu yang dilarang. Kenapa? Itu akan menyebabkan tadi dampak-dampak negatif ya berikutnya. Sehingga Nabi SAW beliau bersabda, la yakhluwatna rajulun bimra'atin illa ma'a bi mahramin. Ya, tidak boleh laki-laki dan perempuan itu berdua-duaan kecuali bersama mahramnya. Ya, kecuali bersama mahramnya itu. Kemudian faqala rajulun, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, imra'ati kharajat hajatan
wahai Rasulullah, istriku hendak berangkat menunaikan haji dan saya itu tercatat orang yang kemudian wajib dalam sebuah peperangan. Nah, jadi istrinya dia mau berangkat haji, tapi suaminya dia masuk dalam kafilah jihad. Lalu bagaimana Nabi SAW bersabda? Nabi bersabda, irji fahujja ma'amra'atika. Ya. Kalau begitu kembalilah. Kamu tidak usah berjihad dan kamu temani istrimu berhaji. Ya, temani istrimu berhaji. Ya, jadi apa namanya? Jangan sampai kemudian istrinya itu berangkat bersafar ya dengan bukan mahramnya. Ya. Sehingga jihad sebagai amalan yang sangat besar itu pun tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Ya, kenapa? Karena khawatir dia meninggalkan istrinya, kemudian istrinya tidak ditemani oleh mahramnya itu. Ya. Dalam hadis lain juga, misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Ya, Nabi bersabda kepada kaum laki-laki, janganlah kalian masuk ke tempatnya kaum wanita. Ya, janganlah kalian eh, masuk ke tempat-tempat di situ tempatnya kaum wanita. Kemudian ada sahabat yang pertama, ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Ya, bagaimana dengan ipar? Maka Nabi bersabda, ipar itu adalah kematian. Ya, jadi ipar itu adalah kematian. Kenapa yang ditanyakan oleh sahabat ini adalah terkait ipar? Ya, ipar itu karena dia itu biasanya lebih leluasa karena dia merasa ini di tempat kakaknya, di tempat adiknya, sehingga dia kemudian leluasa masuk ke dalam rumah. Dan itu terjadi sejak zaman dulu. Tapi ternyata sekali lagi ipar itu bukan mahram. Ya, sekali lagi ipar itu bukan mahram. Bahkan Rasul bersabda, ipar itu adalah kematian. Ya, jadi al-hurmu maut itu adalah kematian. Kenapa dikatakan sebagai kematian? Karena memang dampaknya sangat besar sekali. Ya, karena dia merasa di tempat kakaknya, di tempat adiknya, kemudian dia leluasa masuk ke dalam rumah, kemudian kemungkinan besar ya bisa bertemunya tadi ya dengan perempuan ya dengan iparnya tadi dan itu yang kemudian sangat-sangat harus dihindari. Jadi jangan sampai kemudian ipar itu mudah keluar masuk ke dalam rumah ya karena bisa menimbulkan tadi fitnah yang lebih besar. Sebab kalau orang lain yang tidak memiliki hubungan biasanya mereka berpikir ulang untuk keluar masuk rumah seseorang. Tapi karena di tempat kakaknya ataupun adiknya kadang dia leluasa di situ. Padahal apa? Padahal itu seringkali berdampak negatif luar biasa. Nah, artinya itu harus dijaga. Begitu juga akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga ya Nabi sallallahu belum pernah eh, menyampaikan ya, menyampaikan tadi alhamu almum. Jadi ipar itu adalah kematian bagimu. Nah, sehingga jangan sampai kemudian eh, kita merasa apa namanya merasa aman gitu. Dan sering saya sampaikan juga kepada kaum laki-laki ya, tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, hadis-hadis Rasulullah itu begitu banyak ya. Eh, saya tidak tinggalkan ya kepada kalian wahai kaum laki-laki fitnah yang paling berat dalam kehidupan adalah fitnah perempuan. Jadi ujian terberat bagi kaum laki-laki itu adalah perempuan. Ya. Sehingga di dalam fakta kehidupan kita sehari-hari begitu banyak orang yang kemudian selevel orang-orang yang mumpuni dalam agamanya, ya itu pun kalau sudah berhadapan dengan fitnah wanita, biasanya mereka tidak mampu. Ya, biasanya mereka tidak mampu. Ya. Bahkan di level-level tadi, di level-level orang-orang yang kemudian secara agama mereka orang-orang yang beragama kuat, ya bahkan menjadi panutan di masyarakat.
Itu pun kalau sudah dihadapkan dengan fitnah wanita, kebanyakan mereka tidak kuat itu. Nah, ini harus dipahami bahwasanya kedudukan seorang wanita itu dalam satu sisi betul-betul bisa menjadi ujian berat bagi kaum kaum laki-laki. Ya, sehingga kenapa harus betul-betul menjaga semuanya, ya, menjaga semuanya. Jangan sampai kemudian ada kelonggaran-kelonggaran yang kemudian mereka akan merasakan dampaknya setelah kejadian. Nah, sehingga semuanya itu perlu perlu untuk dijaga. Maka apa? Setelah turun ayat ya perintah terkait masalah bagaimana interaksi laki-laki dan perempuan, juga larangan-larangan hadis dari Rasulullah, maka Nabi pernah menyampaikan dalam hadis dari Muslim, la yadkhulu rajulun ba'da yaumi hada ada mukhibati illa ma'u rajulun aw itsnan. Ya. Nabi pernah bersabda, jangan sekali-kali setelah hari ini, ya, telah dijelaskan oleh Rasulullah, jangan ada lagi setelah hari ini seorang laki-laki yang masuk ya ke tempat seorang wanita yang ditinggal pergi suaminya kecuali bersama laki-laki lain atau berdua. Artinya jangan sekali-kali seorang laki-laki bertamu kepada seorang perempuan yang sendirian di rumahnya. Kecuali apa? Kecuali dia bersama temannya. Ya, jangan sampai kemudian sendirian itu. Ya. Kenapa? Karena dampak yang begitu begitu berat. Bahkan dulu ada kisah daripada Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Ya. Suatu ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah Ummu Salamah dan ternyata di rumah Ummu Salamah ada seorang waria, ya, ada seorang waria. Ya. Eh, Kemudian eh, dia di saat Rasul mengetahui kalau ada seorang waria di rumah Ummu Salamah, maka Nabi bersabda, la yadkhulanna hadza alaikunna. Ya, beliau mengatakan, jangan sekali-kali varia ini masuk ke tempat kalian. Jadi orang varia pun hukumnya nggak boleh sama sekali. Ya, jadi varia pun tidak boleh masuk ke dalam rumah karena itu akan menimbulkan fitnah juga. Ya, ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka setelah itu nggak ada lagi kemudian kaum varia yang kemudian masuk ke dalam tempatnya kaum perempuan. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah secara tegas beliau mengingatkan kepada kaum laki-laki, ya, dikatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Ya, hati-hatilah kalian dengan fitnah dunia dan hati-hatilah kalian dengan fitnah perempuan. Kenapa? Nabi bersabda, fa inna awwala fitnatin ya fitnati bani Israil kanat fil nisa. Fitnah pertama yang menimpa Bani Israel sehingga Bani Israel kemudian mengalami keterpurukan, fitnah itu adalah terkait perempuan. Ya, fitnah itu adalah terkait perempuan. Ya, sehingga apa? Ya mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu fakta yang kemudian jelas-jelas kita bisa mengerti ya tentang ini sehingga kita perlu ekstra hati-hati di dalam keseharian kita. Serta apa? Fakta-fakta seperti ini bukan hanya dibenarkan pada umat Islam ya. Ada seorang peneliti ya dari Inggris ya bernama Lady Cook ya. Dia mengatakan ikhtilat pembauran atau percampuran laki-laki dan perempuan itu bisa Pak dikatakan bisa menjadikan laki-laki itu terfitnah luar biasa ya. Sehingga apa? Yang terjadi adalah perubahan fitrah ya. Jadi perubahan fitrah. Jadi namanya karakter kebiasaan itu mudah menular. Ya, sehingga dulu kebetulan saya itu bisa mencukur, ya bisa mencukur. Ya anak-anak saya biasanya saya sendiri yang cukur. Dulu setelah zaman saya sekolah SMA, saya cuma berandai-andai nanti kalau saya di perantauan tidak bisa kerja kan saya bisa nyukur. Ya teman saya mengingatkan hati-hati. Nanti kalau kerja di tukang salon, dicukur dan seterusnya kan gitu. Kenapa? Karena biasanya di situ ada
waria kan gitu. Jadi laki-laki yang gemulai kan gitu. Nah, ternyata apa? Ternyata itu menular. Ya, ternyata itu menular. Laki-laki walaupun semaskulin apapun, ya, bahkan badannya setart apapun, ya, kuat sekali, tapi itu pun bisa tertular menjadi gemulai. Kenapa? Karena pergaulan tadi yang seperti itu. Artinya apa? Percampur bauran yang seperti itu menimbulkan kemadorotan yang sangat luar biasa. Ya, menimbulkan madorot yang sangat luar biasa. Sehingga sekarang ajakan-ajakan tentang kesetaraan, ya, kemudian perempuan-perempuan dia menempati pekerjaan laki-laki dan seterusnya. Sebenarnya kalau dihitung secara cermat, keuntungan dan kerugiannya itu jauh lebih besar ruginya. Ya, jauh lebih besar ruginya. Oke lah, misalkan sebuah negara dia mempekerjakan perempuan, sehingga dia menempati pos-pos laki-laki yang harusnya menjadi kerjaan laki-laki. Ya itu memang betul. Kadang apa? Kadang dari sisi kerja, kaum perempuan mungkin lebih disiplin, ya lebih rapi. Tetapi apa? Dari sisi dampak, dampak sosial, kerugiannya itu sangat besar. Ya seperti kalau sekarang misalkan pemerintah masih membolehkan jualan rokok kan gitu. Kenapa? Karena rokok itu menjadi salah satu pemasukan negara cukup besar. Tapi coba kita lihat data di Departemen Kesehatan, ternyata subsidi untuk sakit ya, sakit yang ditimbulkan rokok jauh lebih besar daripada pemasukan yang didapatkan dari cukai rokok. Artinya begitu, bercampur baurnya perempuan dengan laki-laki mendapatkan keuntungan di situ. Tetapi apa? Dampak kerusakan sosialnya jauh lebih tinggi. Ya, jauh lebih tinggi di situ. Dan itu dibenarkan dalam penelitian-penelitian barat di situ. Ya. Dan yang ya di antara dampak kerusakan lagi tadi, ya yang muncul apa? Ya muncul perempuan-perempuan yang ketularan laki-laki, jadi perempuannya tomboy, seret kan gitu ya. Nanti yang laki-laki jadi gemulai. Nah, itulah terjadi kerusakan-kerusakan yang sangat sangat luar biasa. Nah, ini jadi di situ kita bisa memahami substansi. Kenapa sih syariat itu kok harus mengatur seperti ini dan seperti itu? Karena sekali lagi semuanya adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan kebaikan semuanya. Ya. Saya membaca beberapa tulisan dari Syekh Shalih Al-Munajjid ya, tentang dampak seperti ini. Ya, beliau mengisahkan ada seorang ibu rumah tangga yang kemudian eh, ya tadinya dia lebih asik di rumah dengan pekerjaannya. Tetapi apa? Kemudian ternyata sering diajak suaminya ya dalam sebuah forum pertemuan kan gitu. Jadi teman-teman kantornya, teman kerjanya membawa istrinya, dia juga bawa istrinya. Ya. Di awal-awal dia merasa risih, ya karena tidak terbiasa, dia kemudian terasa risih kan karena nggak biasa. Tapi kemudian itu sering terjadi pertemuan, ya entah apalah itulah untuk gathering ataupun apa yang kemudian terjadilah pertemuan-pertemuan seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian ya berawal dari sering melihat, kemudian sering terjadi, yang tadinya nggak nyaman berubah jadi sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa jadi. Dulu nggak nyaman, tapi sekarang biasa. Ya. Dan ternyata apa? Akhirnya apa? Ya akhirnya ada salah satu teman daripada suaminya yang kemudian berani menggoda dirinya. Ya, menggoda. Pertama digoda ya dia kaget, kan nggak menyangka. Tapi kalau sering terjadi, terjadinya lah kemudian jadi sesuatu yang biasa. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Ya disitulah kemudian setan itu masuk. Akhirnya dia melihat suaminya yang dulu sering dikagumi, dicintai sepenuhnya, mulai terlihat kekurangan-kekurangan pada suaminya. Dan dampaknya apa? Dia melihat berbagai kelebihan-kelebihan kepada laki-laki teman suaminya tadi. Terus berjalan, akhirnya apa? Hilanglah rasa cinta dan simpati pada suaminya. Dia lebih mencintai apa? Mencintai teman suaminya. Akhirnya apa? Karena perjalanan rumah tangga
sudah tidak ada cinta lagi, istrinya meminta untuk berpisah. Dan ternyata apa? Itu terjadi pada keluarga suaminya, teman suaminya juga. Ya, istrinya merasa bahwasanya perhatian dari suaminya sudah semakin berkurang, berkurang, berkurang. Juga sama. Akhirnya apa? Yang terjadi apa? Datanglah istri ya dari teman suaminya melabrak dirinya, terjadilah kemarahan di situ dan ujung-ujungnya apa? Rusak semuanya rumah tangganya itu. Dia berpisah dengan suaminya, berpisah dengan anaknya, teman suaminya juga begitu, keluarganya berantakan dan seterusnya. Begitu juga di dunia entertainment ya, di dunia kita juga begitu. Betapa banyak akhirnya kemudian rumah tangga itu hancur karena teman-teman dekatnya tadi. Ya, akhirnya kita saksikan sendiri ya ada seorang artis yang kemudian menikahi asistennya dan dia harus memisahkan istrinya. Jadi itu terjadi banyak sekali. Itu yang terungkap saja. Yang tidak terungkap jauh lebih banyak lagi. Nah, ini apa? Ini diantara fakta yang bisa kita jadi membenarkan. Kenapa syariat itu melarang itu? Kenapa? Karena terjadi kerugian-kerugian yang sangat besar dalam kehidupan kita. Sehingga kenapa itu dilarang? Nah, ini hal yang kemudian betul-betul kita tidak bisa mengingkari. Nah, maka disinilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua itu harus menjaga ya apa yang kemudian menjadi perintah Allah, ikutilah. Ya, karena tidaklah Allah memerintahkan kecuali untuk kebaikan. Begitu juga apapun yang kemudian dilarang oleh Allah, maka tinggalkan itu. Mumpung apa? Mumpung kita belum menyesal nanti. Sebab kalau terjatuhnya kita kepada pelanggaran, kemudian sampai kemudian benar-benar terjadi, yang adalah sebuah penyesalan yang tidak mungkin akan kita lupakan. Ya. Kita fokus apa yang menjadi visi misi dalam kehidupan rumah tangga kita. Apa sih yang menjadi tujuan? Apa sih yang akan kita bangun? Itulah yang prioritas dalam hidup kita itu. Ya. Kalau kita sudah masuk dalam dunia rumah tangga, sudah fokus apa yang menjadi tujuan kita semua dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita tidak perlu terlalu disibukkan dengan yang lain, kecuali adalah untuk dakwah kebaikan. Ya. Tetapi apa? Lebih fokus kepada apa yang menjadi visi misi dalam tujuan rumah tangga. Dan kita juga harus sering-sering dan selalu mengingat kebaikan-kebaikan pasangan masing-masing. Ya, kita harus melihat itu. Ya, seorang istri harus melihat bagaimana harus berterima kasih, harus bersyukur. Ya, dia tidak merawat, yang tidak membesarkan, tidak menyekolahkan, tahun-tahun dapat suami yang sudah selesai semuanya. Kemudian suami tersebut lebih memilih dirimu daripada orang tuanya. Ya. Artinya kalau seorang suami harus memilih, dia tentu akan memilih orang tuanya. Kenapa? Karena dialah yang mereka lah yang merawat itu. Tetapi apa? Ya seorang suami harus dia memilih istrinya. Ya. Kenapa? Karena untuk tujuan mulia dalam rumah tangga itu. Ya, begitu juga suami tentu kita harus melihat bagaimana besar jasa pasangannya yang kemudian tidak pernah mengenal lelah, yang tidak pernah mengenal capek dalam mengurus rumah tangga itu. Ya, fokuskan pada hal tersebut. Ya, sehingga jangan sampai kemudian ada celah-celah yang akan bisa merusak, menghancurkan eh, apa yang menjadi impian yang selama ini dibangun. Ya. Setiap kita diciptakan oleh Allah dengan perangkatnya masing-masing, kebiasaan masing-masing, ya, dengan kekhususan masing-masing, bahkan dengan paket ujiannya masing-masing. Jadi kita lebih lebih mensyukuri daripada apa yang telah Allah berikan kepada kita. Pasangan kita itulah yang terbaik ya dari seluruh orang lain. Mereka lah yang terbaik untuk kita. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita terperdaya dengan sesuatu yang belum pasti, belum jelas kan begitu. Jadi kita lebih fokus kepada apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi sekali lagi, kenapa Rasulullah melarang kita berdua-duaan ya kemudian dengan orang-orang yang bukan mahram kita? Karena apa? Karena itu akan menjadi sebab berbagai kerusakan-kerusakan dalam kehidupan kita.
Mungkin ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum diakhiri, kalau ada yang mungkin perlu ditanyakan, kami persilahkan. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Silakan kalau ada. Ada yang tanyakan kira-kira? Ada pertanyaan yang pertama, bagaimana jika istri lebih dominan dalam rumah tangga? Ya, sehingga kemudian bahkan dia sering menyesali pernikahannya, ya, bahkan sering curhat kepada orang lain. Ya. Pertama, jadi rumah tangga itu perlu dibangun bersama. Ya, jadi sekali lagi, rumah tangga itu perlu dibangun bersama. Dan pasangan kita tidak mungkin sempurna. Ya, pasangan kita tidak mungkin sempurna. Kemarin kami ada apa namanya, ada pengajian konselor dalam rumah tangga. Ya. Beliau mengatakan kalau awal-awal menikah orang kan ditanya, kenapa engkau menikah dengannya? Dia betul, saya menikah karena ini dan itu. Ya. Kalau awal pernikahan kan begitu. Kenapa menikah dengan dia? Pasti karena ini dan itu. Tapi setelah beberapa waktu berjalan ditanya, ya, kan begitu ya, kalau awal kan dia mencintai istrinya karena ini dan itu, atau dia mencintai suaminya karena ini dan itu. Tapi setelah perjalanan nikah berjalan, rumah tangga berjalan, apa yang terjadi? Dia mengatakan, saya tetap mencintai pasanganku walaupun, ya. Jadi kalau yang pertama kan karena ada kan gitu. Tapi setelah rumah tangga berjalan, pasangan akan mengatakan, saya tetap mencintai pasanganku walaupun, ya, walaupun apa? Walaupun banyak kekurangan di sini. Artinya pasangan kita nggak mungkin sempurna, nggak mungkin. Ya, sehingga disitulah laki-laki tetap pada posisi laki-laki dan perempuan tetap pada posisi perempuan. Yang dilakukan adalah bagaimana mengharmoniskan, mengharmonis. Namanya harmonis itu tidak sama, ya. Jadi namanya harmonis itu adalah mengelola sesuatu yang beda agar tetap nyaman. Ya. Jadi eh, di antara hal yang kemudian perlu untuk dibangun bersama adalah pasangan membantu pasangannya pada posisi yang tepat. Ya. Bagaimanapun perempuan dia tidak boleh jadi kepala rumah tangga, nggak boleh selama suaminya ada. Lalu bagaimana kalau suaminya dia tidak maksimal dalam peran rumah tangganya? Itulah yang harus dikuatkan, ya. Dikuatkan, entah itu apa? Disuruh belajar, kan begitu. Kan banyak sekarang ada madrasah ayah, ada sekolah bapak, kan gitu. Ada sekolah untuk abi. Sekarang ada sudah pendidikan-pendidikan itu. Artinya bagaimana suami itu kemudian menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga. Begitu juga istri, mungkin istri dia ada sisi-sisi kekurangan di sini. Ya, maka tidak perlu kemudian kita ini, tapi perlu dibangun tadi. Bagaimana kemudian diarahkan pada misalkan madrasah ini. Ya, artinya bagaimana sekolah menjadi seorang ini. Kita jujur lah, kita jujur. Semua kita mungkin ya, mungkin semuanya. Kita berumah tangga itu sebenarnya ya terjun bebas sebenarnya. Artinya apa? Benar nggak kita sebelum menikah kita menghatamkan fikih munakahan misalkan, fikih tentang rumah tangga kan gitu. Kan jarang itu. Ada nggak yang kemudian sebelum menikah dia benar-benar sudah selesai ikut pendidikan rumah tangga, kan? Belajar, artinya dia mengilmui dulu sebelum menikah. Itu kan minim sekali. Sehingga kalau dalam perjalanan rumah tangganya menimbul ketemu banyak persoalan dalam hidup, ya itulah. Karena memang sebelumnya kita tidak belajar. Tetapi itu tidak menjadikan kita kelapa. Masih bisa diberikan solusi, yaitu apa? Solusi dengan sama-sama belajar.
Ya, bagaimana suami belajar menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik, bagaimana istri belajar memanage rumah tangga yang baik, dan seterusnya itu masih masih bisa. Jadi jangan kemudian berhenti kemudian yang dilihat dari sisi kekurangan. Ya. Jadi sekali lagi rumah tangga perlu dibangun bersama. Ya, rumah tangga perlu dibangun bersama. Dan tidak boleh seorang yang sudah menikah bercurhat kepada siapapun itu nggak boleh. Ya, jadi usahakan tidak perlu curhat-curhatan itu. Kecuali apa? Kepada konselor. Ya, konselor rumah tangga. Itu orang-orang yang memang betul-betul dia memang tepat. Dia bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Ya, dengan itu syaratnya pun kalau bisa terus berpasangan ya. Suami istrinya ya apa namanya konsultasi ya kepada konselor yang kemudian diharapkan bisa membantu persoalan-persoalan dalam menyelesaikan rumah tangga itu. Kalau kepada yang lain, saya kira itu nggak perlu. Ya, nggak perlu. Selama suami istri itu masih bisa terbuka, ya bicara berdua, kemudian mengingatkan kembali apa yang menjadi tujuan dalam pernikahan, saling melengkapi kekurangan, saya kira itu mudah, ya, mudah. Jadi kalau saya sarankan tidak perlu curhat kemana-mana, ya. Apalagi curhat yang kemudian kepada lawan jenis. Nah, itu sangat-sangat riskan luar biasa. Dan saya juga kadang tidak tidak begitu menyetujui curhat walaupun ke sesama itu. Ya, apalagi mohon maaf ya, ini kita tidak bisa pungkiri namanya curhat kepada perempuan pun mudah bocor juga. Ya, ya istrinya cuman bilang, Pak, kan begitu, hanya kepada suaminya dia cerita. Ya, tapi namanya ya begitulah. Ya, namanya eh, kita kadang kurang kurang pandai dalam menjaga lisan. Jadi kalau curhat lebih baik kepada orang-orang yang terpercaya yang kemudian kita benar-benar tidak sanksi, dia akan menjaga rahasia rahasia kita. Yang kedua kemudian dia bisa memberikan arahan dan solusi-solusi dalam masalah rumah tangga kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau saya mendapati suami sering curhat ya, masalah di luar urusan kantor ya dengan teman kantornya perempuan, apakah kita berhak menegur? Yang wajib, wajib negur. Ya, jadi semua itu harus menjaga. Ya, jadi kalau istri harus nantiasa mengingatkan suaminya, suami juga harus mengingatkan istrinya. Jadi apapun yang kemudian nanti berdampak negatif, maka sebaiknya diantisipasi sejak sejak awal. Ya, jadi sekali lagi suami Anda itu bukan malaikat, ya. Suami Anda itu manusia yang punya titik lemah. Ya, kemudian juga hadis sudah mengingatkan ujian bagi suami kalian itu adalah perempuan. Sehingga kemudian itu harus betul-betul diantisipasi. Jaga rumah tangga dengan saling mengingatkan satu sama lain. Ya, diingatkan dengan tulus, dengan ikhlas, didoakan ya agar suami senantiasa kuat, yang terjaga, tidak terjatuh pada perkara-perkara yang dikhawatirkan akan meruntuhkan perjalanan rumah tangga kita. Allah alam bisawab. Ada lagi kira-kira yang perlu ditanyakan? Kalau ada silakan. Silakan. Iya, jadi anak yang lahir sebelum pernikahan kan gitu ya. Apakah nanti di saat nikah bapaknya boleh menjadi walinya? Jawabannya adalah tidak boleh. Ya. Jadi anak yang lahir dalam pernikahan yang cacat maka dia dinasabkannya kepada ibunya. Jadi bintinya ibunya. Ya, jadi tidak boleh dibinkan atau binti bapaknya itu nggak boleh. Walaupun jelas-jelas dia bapak biologisnya, tetapi secara syariat dia bukan bapaknya. Ya, sekali lagi, secara syariat dia itu bukan bapaknya. Sehingga bapaknya tidak boleh jadi wali. Ya.
Dan kalau dia memaksa bapaknya jadi wali, maka pernikahan anaknya rusak. Karena pernikahan anaknya tidak memenuhi rukun pernikahan. Ya, syarat pernikahannya itu nggak sah di situ. Sehingga kalau dia anaknya dinikahkan oleh bapak biologisnya, maka anaknya tetap zina. Ya, dengan pasangannya dia tetap zina, sehingga akan melahirkan anak keturunan yang zina. Nah, maka sebaiknya kalau anak yang lahir sebelum pernikahan, maka tidak boleh diwalikan kepada bapaknya. Lalu siapa walinya? Wali negara. Ya, wali negara yaitu wali hakim. Ya, kalau di kita itu biasanya diwakilkan kepada penghulu. Ya, sebagai wakil negara itu. Maka yang boleh menikahkan menjadi walinya adalah eh, yang menjadi walinya adalah negara. Nah, itu yang pertama. Lalu bagaimana? eh, Apakah dia mendapatkan warisan dari bapaknya? Ya, yang kalau dari bapaknya dia tidak dapat. Dia dapat warisannya yang dari ini. Nah, jadi begitu ya. Ini salah satu. Maka tadi kenapa ini kemudian dilarang dalam Islam? Karena tadi menimbulkan kerusakan-kerusakan itu. Kasihan si anak, ya kasihan anak itu lahir sebagai seorang yang tidak punya bapak, ya tidak punya wali yang eh, yang seperti anak-anak lain. Sehingga ini betul-betul harus dijaga, jangan sampai terjadi. Dan kita sebagai orang tua, kalau anak itu sudah memang memenuhi syarat menikah, maka segera dinikahkan. Ya, untuk apa? Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Karena apa? Karena bisa saja kadang terjadi hal seperti itu karena memang tadi kendala-kendala kesulitan dalam pernikahan itu. Itu khawatirnya menjadi sebab terjadi seperti itu. Maka sebagai orang tua, ya tidak perlu terlalu sulit standarnya. Ya, terlalu sulit. Pokoknya kalau Nabi kan sudah mengatakan kalau yang melamar itu koridoi akhlaknya, dia agama yang bagus sudah Bismillah. Sambil kita bimbing, ya kita arahkan, kita bantu agar mereka menjadi anak-anak yang insya Allah bisa menjalankan rumah tangga dengan baik. Jangan nunggu sempurna, jangan nunggu mapan. Ya, harus dipahami. Justru pernikahan itu menjadi sebab kemapanan. Ya. Jangan sampai suruh mapan dulu baru menikah. Salah itu. Justru pernikahan itulah yang menjadi sebab kemapanan. Disebutkan dalam hadis jelas an-nikahu miftahu rizki. Pernikahan itulah yang menjadi kunci-kunci pembuka rizki. Ya. Orang sekaya apapun kalau dia masih menjomblo, biasanya dia nggak bisa ngelola apapun itu. Tapi kalau dia sudah menikah, pikirannya lebih fokus, tanggung jawabnya lebih fokus, pikirannya lebih fokus, ya mengelola dirinya dan keluarganya lebih fokus. Sehingga disitulah justru kebaikan kita dapatkan setelah pernikahan. Mungkin begitu. Allah lebih. Ada lagi yang perlu ditanyakan kira-kira? Silakan. Oke. Ya. Ya. Jadi tadi ya, bagaimana kalau suami sudah tidak menafkahi ya selama 3 bulan kan, gitu ya? Apakah eh, jatuh talak atau tidak? Jatuh talak atau tidak? Maka ini nanti perlu dilihat secara pasti, ya secara pasti. Kalau otomatis jatuh talak tidak, ya. Sebab di dalam akad pernikahan itu kan sebenarnya ada namanya psikotaklik ya. Mungkin dulu ibu-ibu ingat dulu waktu nikah itu suami itu kadang diminta oleh penghulu mau nggak baca psikotaklik itu. Ya, jadi salah satunya adalah janji tadi kalau sudah 3 bulan tidak menafkahi maka akan begini-begini kan. Tapi itu sifatnya tidak wajib, tidak wajib dibaca. Jadi kalau nggak mau baca nggak ada masalah, karena itu sifatnya hanya sebagai apa namanya antisipasi agar suami itu benar-benar bertanggung jawab setelah pernikahan. Jadi kita kembali, apakah itu jatuh talak atau tidak? Tidak. Ya, apalagi kalau suami istri kemudian bisa memahami, menerima itu, ya nggak ada masalah. Ya, artinya tidak jatuh talak itu. Ya, jadi
Tadi suami yang tidak menafkahi tidak otomatis jatuh talak. Maka perlu dilihat tadi, apakah dia betul-betul karena tidak mampu menafkahi atau mereka sedang ada masalah dan seterusnya, itu yang kemudian dicarikan solusi. Jadi talak itu bukan solusi, ya itu solusi paling akhir sudah. Kalau nggak ada barulah nanti mungkin bisa perhitungannya ke situ. Iya, tidak mesti harus jatuh talak di situ. Sebenarnya begini, artinya itu kan termasuk salah satu ujian, cobaan dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Jadi setiap rumah tangga menghadapi masalah masing-masing. Ya namanya masalah-masalah seperti itu sesuatu yang kemudian sangat mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga. Sekarang yang fokus adalah bagaimana menyelesaikan itu. Ya, bagaimana menyelesaikan itu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah banyak konselor rumah tangga. Ya, artinya tempat kita bisa konsultasi ya bagaimana menyelesaikan masalah itu. Jadi sebaiknya hal-hal seperti itu yang coba kita tempuh ya. Bahkan di dalam syariat apa? Kita disuruh mencari seorang penengah ya yang kemudian membantu menyelesaikan tadi. Maka konselor rumah tangga itu menjadi salah satu solusi itu. Ya, jadi ada seorang penengah yang bisa membantu menyelesaikan. Ya. Kecuali kalau memang sudah sepakat sama-sama mau jatuh talak, ya itu berarti jatuh kalau mereka memang memilih opsi talak tadi. Tapi kalau semuanya belum memutuskan opsi talak, itu tidak otomatis jatuh talak. Ya, karena talak itu harus ada sikhotnya, ada ucapannya. Ucapannya suami mana saya talak kamu, ya. Atau mungkin seorang istri dia minta, ya, minta ditalak oleh suaminya, kan gitu. Tapi kalau belum ada ucapan-ucapan seperti itu, ya maka itu belum belum jatuh talak. Allah alam. Masih ada kira-kira? Ya. Iya. 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 Ya. Iya, terkait sholawat tambahan Sayyidina itu yang pertama, kalau di dalam sholat sebaiknya kita mengacu kepada sholawat yang ada dalam tuntunan sholat. Ya, ini untuk hati-hatian. Jadi kalau kita lihat redaksi solawat-solawat di dalam sholat, itu memang tidak menyebutkan Sayyidina. Ya, jadi kalau dalam bacaan solawat dalam sholat itu, dari berbagai redaksi hadis, diriwayatkan oleh para ahli hadis itu, tidak menyebutkan kata Sayyidina. Sehingga sebaiknya kita dalam sholat tidak memakai kata Sayyidina dalam sholawat. Kenapa? Karena memang ada hadis yang mengatakan begitu. Sesungguhnya sholat itu berbeda dengan yang lainnya. Maka tidak halal dalam sholat itu ucapan-ucapan manusia. Tapi ucapan-ucapan tambahan dalam sholat itu sesuatu yang tidak dibolehkan. Karena memang sholat itu sudah ada aturan bakunya itu seperti itu. Ya. Jadi kalau dalam sholat, sebaiknya sholawatnya tidak memakai sayyidina. Tetapi kalau di luar sholat, hukumnya jelas boleh. Ya, kalau di luar sholat, menggunakan kata sayyidina, itu hukumnya adalah boleh, nggak ada masalah. Ya, cuman kalau dalam sholat sebaiknya kita lebih ke hati-hatian sesuai kita usahakan yang paling sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan harus dipahami tidak menggunakan kata sayyidina bukan berarti kita merendahkan Rasul, tidak. Ya, jadi bukan berarti juga orang yang menggunakan sayyidina berarti itu lebih mulia dalam sholat, enggak juga. Ya itu dulu kan ada seorang beberapa sahabat datang kepada Rasulullah mengatakan ya Rasulullah anta sayyiduna anta abduluna kan begitu. Anta dikatakan anta imamuna. Ya Nabi hanya mengatakan hati-hati dengan ucapan kalian. Jangan sampai kalian kemudian terperdaya dengan tipu daya syaitan tadi. Artinya Nabi juga tidak melarang. Cuman Nabi hanya bersabda hati-hati. Jadi jangan melampaui batas dalam dalam sholawat itu. Ya, ataupun dalam panggilan kepada Rasulullah SAW.
Jadi sekali lagi, kalau dalam sholat sebaiknya mengikuti redaksi hadis yang ada. Dan kebanyakan redaksi hadisnya tidak mencantumkan kata sayyiduna. Tapi kalau di luar sholat itu hukumnya gak ada masalah. Karena tadi sahabat mengatakan, ya Rasul anta sayyiduna, anta afdoluna, kan gitu. Itu Rasul mengatakan, ya, gak ada masalah. Ya cuman kalian hati-hati jangan sampai melampaui batas. Begitu, oke. Ya. Masih ada kira-kira? Cukup? Ya, kalau cukup, berarti kita cukupkan untuk kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Sekali lagi, semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.